Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata di Aceh yang lahir dari rasa kecewa kepada pemerintah. Kemunculan gerakan Aceh Merdeka terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Gerakan Aceh Merdeka dipimpin oleh Tengku Hasan Ditiro atau dikenal dengan nama Hasan Tiro. Melalui pernyataan yang dilakukan di perbukitan Halimon, Kabupaten Pidi, dalam catatan sejarah, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM lahir pada tanggal 14 Desember 1976 dengan menyerukan perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sebelum resmi bernama Gerakan Aceh Merdeka, kelompok ini menyebut dirinya dengan nama Aceh Merdeka atau AM. Gerakan ini juga kemudian dikenal dengan sebutan Aceh Sumatra Nation Liberation Front (ASNLF). Bagaimana kisahnya? Gerakan Aceh Merdeka terbentuk dan kenapa terjadi gerakan ini? Simak jawabannya dalam video ini. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Latar belakang kemunculan gerakan Aceh Merdeka adalah konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam, kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh, dan peningkatan jumlah pendatang dari Jawa. Pemerintah pusat saat itu disebut sentralistis yang memicu tumbuhnya rasa kekecewaan di benak masyarakat Aceh. Sayangnya saat itu, cara mengatasi gerakan Aceh Merdeka yang diambil oleh pemerintah pusat kurang tepat hingga muncul perlawanan yang kemudian dimanfaatkan kelompok tersebut untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Pada akhirnya, konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 ini justru merugikan kedua belah pihak dan telah menelan nyawa sebanyak hampir 15.000 jiwa pada tahun 1976 sampai 1977. Setelah terjadinya pernyataan dari Hasan Tiro di tahun 1976, milisi GAM mulai melakukan gerakan-gerakan represif. Perlawanan yang terjadi melalui teknik gerilya itu menewaskan milisi GAM dan juga masyarakat sipil. Walau begitu, gerakan milisi GAM berhasil digagalkan oleh pemerintah pusat dan kondisi bisa dinetralisir. Pada tahun 1989 sampai 1998, GAM kembali melakukan aktivitas setelah mendapat dukungan dari Libya dan Iran berupa peralatan militer. Pelatihan perang yang didapat di luar negeri menyebabkan perlawanan mereka tertata dan terlatih dengan baik sehingga sulit dikendalikan. Hal ini membuat pemerintah merasakan munculnya ancaman baru yang kemudian menjadi alasan ditetapkannya Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM. Pembakaran desa-desa yang diduga menampung anggota GAM oleh militer dan militer Indonesia menculik dan menyiksa anggota tersangka tanpa proses hukum yang jelas. Diyakini terjadi setidaknya 7.000 pelanggaran hak asasi manusia selama pemberlakuan DOM di Aceh. Pada tahun 1994, lengsernya pemerintahan Orde Baru dan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden memberi peluang bagi GAM membangun kembali kelompok mereka. Presiden B.J. Habibie pada 7 Agustus 1998 mencabut status DOM dan memutuskan menarik pasukan dari Aceh, yang justru memberi ruang bagi GAM untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Pada tahun 2002, kekuatan militer dan milisi di Aceh semakin berkembang dengan jumlah pasukan menjadi sekitar 30.000 orang. Setahun setelahnya, jumlah pasukan semakin meningkat hingga menyentuh angka 50.000 personil. Bersamaan dengan hal tersebut, terjadi juga berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh milisi GAM yang mengakibatkan jatuhnya ribuan korban dari pihak sipil. Tanggal 19 Mei 2003, di mana Aceh dinyatakan sebagai daerah dengan status darurat militer. Hal ini dilakukan setelah Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003
tentang darurat militer di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berlaku mulai Senin 19 Mei 2003 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Adapun usaha pemerintah yang ditempuh melalui kekuatan militer di Aceh juga mulai terlihat hasilnya pada tahun 2003. Gempa bumi yang menimpa wilayah Sumatera termasuk Aceh pada 26 Desember 2004 memaksa kedua pihak yang bertikai untuk duduk bersama di meja perundingan dengan inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Hal ini juga menjadi permulaan usaha GAM untuk menuntut kemerdekaan Aceh melalui jalur-jalur diplomatik. Pihak pemerintah Indonesia dan GAM pada 27 Februari 2005 bersama-sama memulai langkah perundingan dengan melakukan pertemuan di Finlandia. Delegasi Indonesia dalam perundingan itu diwakili oleh Hamid Awaludin, Sofyan Ajalil, Farid Hussein, Utsman Basyah, dan I Gusti Wesaka Puja. Sementara dari pihak GAM diwakili oleh Malik Mahmud, Zaini Abdullah, M. Nur Juli, Nurdin Abdul Rahman, dan Bahtiar Abdullah. Dari pertemuan tersebut telah muncul beberapa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan GAM untuk mencapai perdamaian. Kesepakatan tersebut terdiri dari 6 bagian, yaitu menyangkut kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, tentang hak asasi manusia, tentang amnesti dan reintegrasi GAM ke dalam masyarakat, tentang pengaturan keamanan, tentang pembentukan misi monitoring Aceh, dan tentang penyelesaian perselisihan. Termuat pula 71 butir kesepakatan yang diantaranya menyebutkan Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan pada semua sektor publik, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama. Kesepakatan Helsinki tercapai pada perundingan yang berlangsung selama 5 putaran, dimulai pada 27 Januari 2005 dan berakhir pada 15 Agustus 2005. Perdamaian ini kemudian ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission atau AMM yang beranggotakan 5 negara ASEAN. Pasca perjanjian damai, senjata GAM yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005, menyusul pembubaran secara formal sayap militer Tentara Nangro Aceh atau TNA pada 27 Desember 2005, sebagaimana dilaporkan oleh juru bicara militernya Sofyan Daud. Menyusul hal tersebut, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA yang memberikan keluasan khusus bagi Aceh dalam menjalankan pemerintahannya sendiri atau otonomi khusus. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.